Ustadz Arifin Nugroho ya untuk Baik. kajian ini. Baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Perkenalkan, saya Jaka selaku moderator kajian malam ini yang kami hormati guru besar kita Ustadz Arifin Nugroho, direksi, karyawan, serta jamaah pengajian mingguan Enera Group. Semoga harinya kita di sini menjadikan amal baik kita bertambah dan bertambah ilmu kita. Sebelum kita beranjak ke acara inti, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti, tausiah dan ceramah yang dibawakan oleh guru besar kita, Ustadz Arifin Nugroho, dengan tema menguak fakta Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalha ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di tanggal 22 Rajab ya 1442 Hijriah ya, kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan sekali lagi teriring doa ini merupakan malam yang insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengisinya dengan amal soleh. Dan malam hari ini insya Allah materinya sesuai dengan yang disampaikan tadi adalah membahas tentang beberapa fakta Isra dan Mi'raj. Ya, ini kan sudah tanggal 22, berarti 5 hari lagi adalah hari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Ya. Tanggal 27 Rajab itu adalah hari yang diyakini bahwa tanggal itu adalah tanggal di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Dan kita juga begitu di Indonesia memperingati 27 Rajab itu dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Kaitan dengan Isra dan Mi'raj sendiri saya yakin sahabat-sahabat sekalian pasti tidak asing lagi ya. Ini bukan istilah yang jarang didengar, tapi ini adalah istilah yang senantiasa hadir di telinga kita karena kita memperingatinya minimal setahun sekali. Ya, bahkan ketika kita itu membaca Al-Quran maka kita akan lewat surat yang diberi nama atasnya, yaitu surat Al-Isra. Nah, di kesempatan malam yang singkat ini, saya mau mencoba untuk menyampaikan, ya bukan cerita detil, karena kalau cerita detil sih insya Allah kita termasuk yang sering mendengarkannya. Tetapi sesuai dengan judulnya, menguak fakta gitu ya. Artinya ada beberapa fakta yang mungkin belum sempat banyak kita dengar,
Nah, ini saya mau mencoba untuk mengetengahkannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian dari pelajaran bagi kita bersama. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya mampu menjadi pembelajaran. Fakta yang pertama, bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada nabinya, dan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak nabi, dari sekian banyak rasul, dari sekian banyak nabi dan rasul yang diberikan mukjizat Isra dan Mi'raj, itu hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini fakta pertama. Ya. Semua nabi punya mukjizat. Ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, semua punya mukjizat. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Isra dan Mi'raj bukan mukjizat terbesar, karena kalau kita mau bicara mukjizat terbesar adalah Al-Qur'an besar. Ya, karena itu adalah firman Allah. Ya, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi panduan bagi kita sebagai kitab suci. Ya. Tetapi kalau bicara tentang masalah kitab, ada beberapa nabi yang mendapat kitab. Ya, ada beberapa nabi yang mendapat kitab. Contoh misalkan nanti apa lagi? Ya, mukjizat yang lain bisa menyembuhkan, mukjizat yang lain bisa menghalau musuh, mukjizat yang lain. Ada mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi di antara mukjizat itu juga Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi khusus Isra dan Mi'raj itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita patut untuk berbahagialah gitu. Ya, kita tidak membedakan. Ya, kita tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, karena itu adalah perintah. Ya, perintahnya adalah la nufarriq, kita tidak membedakan baina ahadi minar rusul, di antara satu dengan yang lain, di antara rasul-rasul itu kita tidak membedakan. Tetapi memang fakta membuktikan ada yang membedakan antara satu dengan yang lain. Salah satunya Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat Isra dan Mi'raj. Satu, kita patut berbahagia. Yang kedua, kita patut untuk mencermati ini dengan baik. Karena ini hanya diberikan kepada baginda Nabi SAW, maka di sana seolah ada isyarat. Segala pelajaran yang ada pada Isra dan Mi'raj itu diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu untuk mendalami tentang Isra dan Mi'raj ini dan mencoba untuk mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Karena ini dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, berarti juga dikhususkan bagi kita selaku umatnya. Ya, dikhususkan bagi kita selaku umatnya. Ini fakta yang pertama, kita menguak fakta ya, bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Fakta yang kedua, bahwa Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala berikan tidak serta-merta begitu saja. Ya. Bukan kok tiba-tiba Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk Isra, pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tidak. Tetapi ini diawali dengan sebuah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini istilahnya hadiah yang Allah berikan di ujung ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena begini, Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj itu setelah sebelumnya 4 tahun Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih sekitar ya 3-4 tahun itu mengalami ujian demi ujian, mengalami cobaan demi cobaan, ya, yang begitu berat. Ya. Ada istilahnya embargo. Bagaimana Nabi SAW kala itu diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy.
Sehingga beliau dan orang-orang beriman harus tinggal di satu lembah tandus yang ada di sudut kota Mekah. Ya, lembah-lembah tandus yang tidak ada tumbuhan tumbuh di situ. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke sana untuk menjadi pengasingan itu, orang-orang kafir Quraisy tidak membolehkan Nabi untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang lain, dan orang-orang lain pun tidak boleh mendatangi, tidak boleh menyambangi, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh memberikan konsumsi dan lain sebagainya. Ya, jadi seolah pengasingan ini adalah pengasingan yang berujung pada kematian. Dan pengasingan itu ternyata juga bukan semalam dua malam, bukan sebulan dua bulan, tapi 3 tahun. Hidup di lembah 3 tahun. Ya, beratapkan langit, beralaskan tanah itu ya, beralaskan bumi. Kita disuruh kemah 3 hari aja, terkadang masuk angin pulang dari kemah itu. Ini bagaimana, coba bayangkan. Ya, bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beserta orang-orang beriman kala itu diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy 3 tahun. Ya, ini fakta berikutnya. Isra Mi'raj adalah hadiah dari Allah, buah dari kesabaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala macam ujian yang Allah berikan pada beliau. 3 tahun ujiannya itu ya, 3 tahun di embargo, pulang dari embargo atau selesai dari pengasingan, paman beliau meninggal dunia. Lalu tidak lama dari paman beliau meninggal dunia, jarak 3 bulan, istri beliau meninggal dunia. Tidak lama dari itu beliau diusir, sehingga beliau harus keluar dari Mekah. Ketika keluar dari Mekah, tidak tahu harus pergi kemana, akhirnya teringat dengan satu tempat di mana itu punya hubungan darah dengan nenek beliau, masih ada beberapa kerabat beliau, paman beliau, maka beliau berangkat menuju ke Taif. Tapi ternyata di Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditolak, bahkan penolakannya relatif ekstrim ya, karena beliau dilempari batu. Ya. Tidak ada jalan lain kecuali pulang ke Mekah. Mau pulang ke Mekah ya, tidak diterima oleh orang-orang yang ada di Mekah. Alhamdulillah dengan izin Allah ada satu kabilah yang mau memberikan suaka. Ya, ini cobaan bertubi-tubi, ya, beruntun, cobaan demi cobaan demi cobaan demi cobaan. Itu fakta yang kedua. Itu merupakan hadiah. Fakta yang ketiga, nanti kalau kita lihat Isra dan Mi'raj ini merupakan titik balik ternyata. Isra dan Mi'raj itu merupakan bahagian daripada titik balik dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau dibikin grafik dakwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10 dari kenabian, di tahun di mana Nabi di Isra dan Mi'rajkan itu adalah titik nadir dalam posisi dakwahnya. Itu betul-betul sedang down, sedang turun gitu. Ya. Nah, setelah Isra dan Mi'raj ini menjadi titik balik. Ya. Jadi kalau istilah grafik, mulai turun gitu. Nah, di Isra dan Mi'raj itulah titik balik yang membuat dakwah kembali naik dan melejit. Sehingga kita juga merasakan buah dan hasilnya, yang jarak kita mungkin ribuan kilometer, 9.000 kilometer dari Madinah. Ya. Ditempuh waktu juga mungkin dengan pesawat saja sampai 9-10 jam. Tapi dengan izin Allah, agama itu sampai di kita. Islam sampai di kita. Titik baliknya adalah saat Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah titik balik. Maka dari itu akan syarat sekali segala macam bentuk pelajaran yang ada pada Isra dan Mi'raj bagi kita. Karena penuh dengan motivasi kesuksesan, penuh dengan motivasi optimisme, penuh dengan motivasi kebaikan, penuh dengan motivasi segala macam bentuk, ya. Karena di dalam posisi titik nadir ternyata Isra Mi'raj itu mampu untuk bisa membalikkan, ya. Yang tadi seolah secara teori, kalau kita bicara secara teori, itu seolah semua mengatakan, aduh kayaknya nggak mungkin deh Islam ini bisa menyebar, itu tidak mungkin, ya. Hanya sekedar untuk hidup di Mekah saja itu sudah bagus gitu. Dan mungkin kalau para pengamat gitu ya, di masanya suruh mengamati tentang bagaimana perjalanan Islam, mereka sudah mengatakan habis waktunya, selesai waktunya, tamat waktunya. Mungkin semua pada mengatakan begitu, karena tidak ada lagi ruang gerak yang bisa membuat Islam ini bergerak. Tidak ada lagi ruang gerak yang bisa membuat Nabi Muhammad ini bergerak dengan dakwahnya. Kenapa? Karena sudah begitu besar tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, pengusiran bertubi-tubi, kezaliman yang ada pada mereka. Mereka sudah membuat perjanjian pada suku sekitar, ya, yang seolah itu membuahkan satu kata menolak Nabi Muhammad SAW. Dia nggak bisa bergerak lagi.
tapi Isra Mi'raj menjadi titik baliknya. Di mata manusia kala itu yang seolah Islam itu selesai, tamat, tapi ternyata Allah ya yang menampakkan agama ini, menampakkan kebenaran di atas segala macam, ya, di atas segalanya, ya. Liyudhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah menginginkan agar itu diperlihatkan kepada seluruhnya. Walau karihal kafirun. Walau orang-orang kafir itu tidak suka dengan segala upayanya mencegah, menutup, menghalangi. Tapi Isra dan Mi'raj menjadi titik balik. Itu fakta keberapa tuh? Fakta keempat. Fakta kelima. Dari Isra dan Mi'raj. Kalau kita lihat perjalanan itu adalah perjalanan yang begitu mencengangkan. Bagaimana tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan hanya satu malam menurut waktu dunia, karena ini dimensi waktunya berbeda ya Bapak Ibu. Dimensi waktunya yang berbeda ini juga perlu untuk dicermati. Jadi kalau kita secara waktu dunia, Nabi itu berangkat ba'da Isya, pulang sebelum subuh, ya, dijemput oleh malaikat Jibril ba'da Isya, ya, pulang dihantar lagi oleh malaikat Jibril sampai di rumah beliau sebelum subuh. Artinya semalam waktu itu. Menurut dimensi waktu dunia. Tetapi kita perlu tahu bahwa waktu itu ada aturannya ternyata. Ada dengan planet yang lain. Berbeda waktu dengan angkasa raya. Dan Nabi Muhammad diangkat menuju ke angkasa, ke langit gitu kan. Berarti ini ada dimensi waktu yang berbeda. Ya. Maka ini perjalanan yang begitu mencengangkan. Bagaimana perjalanan Nabi SAW dari satu titik Mekah menuju ke titik berikutnya di Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit, lalu dilewatkan surga dan neraka, melewati Baitul Ma'mur sampai ke Sidratul Muntaha, lalu dibalikkan lagi hanya dalam waktu 1 malam. Ya, tentu ini adalah fakta atau kejadian yang sungguh spektakuler, ya, mencengangkan dalam segi waktu. Nah, kalau ingin dilihat lagi bahwa perjalanan ini menunjukkan kepada kita tentang sebuah makna. Ya, kalau kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 1. Ya, kalau kita tadi mencoba untuk melihat bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah hadiah dari kesabaran yang ada pada Nabi setelah diuji dengan ujian yang begitu bertubi-tubi, ya. Nah, kita juga bisa melihat kuncinya dari Isra dan Mi'raj merupakan bahagian daripada pelajaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Isra ayat pertamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari, yang penuh dengan keberkahan, ya. Masjidil Aqsa yang penuh dengan keberkahan, agar kami mampu untuk bisa menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, ya. Dan ingatlah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ayat ini memberikan 4 isyarat bagi kita yang mungkin sedang seolah dirundung musibah, ya, dilanda cobaan yang tak berujung, membuat energi ini habis untuk menghadapi ujian itu gitu. Maka lakukanlah seperti itu, yang seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat beliau itu sebelum Isra dan Mi'raj yang seolah cobaan itu membuat sesak dada beliau. Coba bayangkan, sesak dada beliau karena beratnya ujian itu. Hanya dalam waktu 1 malam, begitu sampai kembali di Mekah, langsung dada beliau itu seolah betul-betul lega kembali. Sehingga turunlah surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Ya. Surah Alam Nashrah itu turun setelah Isra dan Mi'raj. Jadi seolah tadi berangkat dalam kondisi sesak dada ini karena betul-betul berat ujian yang Allah berikan. Tapi karena selesai dari perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, Allah lapangkan dada itu.
Allah lapangkan dada itu. Nah, ini kita mau ambil pelajarannya dari situ. Apa saja? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang pertama ini menyampaikan subhanalladzi, ya, maha suci Allah. Allah menceritakan kisah Isra Mi'raj diawali dengan mensucikan namanya. Maka bagi kita yang mungkin sedang dirundung segala macam cobaan, ya mungkin segala macam bentuk musibah hadir, ujian, kunci pertamanya adalah perbanyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Lidah kita, lisan kita senantiasa basah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang keluar adalah subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Segala macam kalimat thayyibah itu harus keluar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat itu. Menyampaikan surah Al-Isra itu dengan kalimat pertama subhanalladzi asra bi'abdi. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Poin yang kedua, kalau kita dirundung musibah, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan. Seperti Nabi mendapatkan kebaikan setelah Isra Mi'raj, mendapat kelapangan seperti Nabi mendapatkan kelapangan setelah Isra Mi'raj. Ya, isyarat yang kedua adalah bagaimana kita diminta untuk asra. Memperjalankan diri kita ini. Memperjalankannya kemana? Memperjalankannya, kalau ini ada isyarat masjid ya, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maka isyaratnya adalah kita banyak untuk bisa berdiam di tempat-tempat yang baik. Datang ke masjid, ya melakukan aktivitas apa kalau di masjid? Ya pasti ibadah, gitu. Ya, pengajian di masjid, ya tentu kalau kondisinya memungkinkan ya. Misalkan kalau kondisi pandemi yang tidak boleh banyak kumpul-kumpul di masjid ya, jangan dilarang, jangan dilanggar. Tapi tempat-tempat yang ada nilai membuat kita semangat untuk melakukan ibadah itu hadiri, datangi. Karena itu yang akan membuat dada kita lapang. Nah, kalau ini ada urusannya dengan istilah Masjidil Aqsa, diminta untuk didatangi karena memang Nabi Muhammad SAW itu diperjalankannya ke Masjidil Aqsa. Maka bagi kita-kita yang memiliki kelebihan harta dan bisa melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, jangan ragu untuk langsung berangkat ke sana. Ya, karena tanah ini disifati dengan alladzi barakna haulahu, tanah yang penuh dengan keberkahan. Maka kita diminta untuk berkunjung, datang ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, NRA yang senantiasa memfasilitasi untuk bisa membawa para jamaah datang sujud di tempat yang mulia ini, yang merupakan kiblat pertama bagi kita sebagai seorang mukmin muslim, ya, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram, tanah suci ketiga bagi kita. Maka ya ini harus menjadi bagian daripada prioritas, ya, prioritas bagi kita. Kalau ada kelebihan harus datang ke sana. Kenapa? Karena begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita buka Al-Quran, maka minimal itu kita jumpai ada 5 ayat yang bercerita tentang kemuliaan, keutamaan, berlimpah berkahnya Masjidil Aqsa. Ya. Jadi tanah yang penuh dengan berkah, tanah yang penuh dengan berkah, tanah yang penuh dengan berkah. Kalau ada kata itu dalam Al-Quran, maka pasti itu akan merefer, menunjuk pada Masjidil Aqsa, bukan yang lain. Dan ini ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Dan yang Masya Allahnya, 5 ayat ini menceritakan bukan hanya sekedar berita bahwa tanah itu adalah tanah berkah, tidak. Tapi 5 ayat ini semuanya menceritakan tentang perjalanan para nabi. Menceritakan tentang perjalanan para nabi. Bahwa nabi-nabi yang diceritakan di situ, ya, nabi yang sedang dalam kondisi terpuruk, nabi yang sedang dalam kondisi kesulitan, nabi yang sedang dalam kondisi penuh dengan ujian, cobaan, pada titik nadir yang seolah susah lagi bergerak, sesak dada itu, Allah perjalankan dulu ke sana. Di antaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau sudah mendapatkan penolakan di Ur, di kampung halamannya, bahkan bapaknya sendiri yang menolak, memberi hukuman yang luar biasa mengerikan. Kaum yang membuatkan kayu bakar. Lalu beliau bebas dari hukuman itu, ya, terbebas dari hukuman itu, atau Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari situ. Beliau diminta untuk ke Babylon, bertemu dengan Namrud. Diminta mendakwahi Namrud, bukan perkara ringan. Namrud raja yang zalim, dan bisa dibayangkan ketika berjumpa dengan raja yang zalim,
ya tentu hukuman juga akan didapatkan. Terbebas dari Namrud, diminta untuk ke Haran, dakwah di sana, dan ternyata mendapatkan juga perlawanan yang tidak kecil, yang akhirnya membuat Nabi Ibrahim kali itu, ya Allah, mau kemana lagi nih? Semua dunia seolah sudah menolak saya. Baru diminta untuk berangkat menuju ke tanah Baitul Maqdis. Baru setelah itu ada titik terang dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru setelah itu segala kebaikan dilimpahkan kebaikan. Memiliki putra Ismail, memiliki putra Ishak yang ternyata ini merupakan cikal bakal dari para nabi. Itu dimulai dari perjalanan beliau ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Musa juga sama. Ketika beliau mendapat tekanan dari Fir'aun, yang tekanan itu sudah tidak bisa lagi ditolerir. Ya, nyawa berjatuhan dari Bani Israel, kezaliman makin menjadi, sesak dada ini, tidak tahu harus kemana, pergi kemana. Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel kala itu untuk pergi menuju ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sehingga setelah itu barulah segala kebaikan itu Allah bukakan pada mereka. Nabi Sulaiman menceritakan tentang kondisi beliau di sana. Dan Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang memiliki kekuatan, kejayaan dari kerajaannya yang tak terhitung. Bala tentaranya dari jin, hewan, angin, ya, semua menjadi bala tentaranya. Dan kalau kita lihat kok bisa mendapatkan kekuatan yang seperti itu, salah satunya adalah keberkahan tanah Baitul Maqdis, karena istana Nabi Sulaiman dibangun di atas Baitul Maqdis. Dan yang terakhir cerita yang sedang kita ceritakan, Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang terpuruk, tidak diminta untuk pergi ke puncak gunung, tidak diminta untuk pergi ke pinggir pantai, tidak diminta untuk pergi ke ujung dunia, tidak, tapi Allah perjalankan ke Masjidil Aqsa. Allah perjalankan ke Masjidil Aqsa. Maka ini juga sama. Fakta berikutnya, sebenarnya peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah peringatan yang harusnya menautkan hati setiap individu mukmin, muslim terhadap Masjidil Aqsa. Karena Nabi SAW itu diperjalankannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ayat ini selalu kita baca bagi kita yang membaca Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran. Andai kalau kita itu setahun itu menghatamkan Al-Quran 12 kali, maka minimal ayat ini juga lewat. Ya, kita baca itu selama 12 kali juga. Apalagi kalau kita lihat di peringatan-peringatan Isra dan Mi'raj. Ya, itu rata-rata ayat ini pasti dibaca, tidak mungkin tidak. Walau mungkin nanti isi ceramahnya kaitannya dengan sholat, ya, isi ceramahnya kaitan. Tapi sebenarnya ayat yang dibaca itu justru mengarahkan kita untuk ingat terhadap tanah penuh berkah itu, Masjidil Aqsa. Ya. Nah, ini bahagian daripada fakta yang ada. Nah, saya ingin mencoba untuk menceritakan sekelumit tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sambil nanti kita akan mencoba untuk menguak fakta berikutnya. Jadi pada malam hari itu, di saat Nabi SAW sedang begitu sesak dadanya, ya, karena ujian dan cobaan yang bertubi-tubi itu tadi, tiba-tiba selepas Isya rumah beliau diketuk. Lalu ada yang menyampaikan salam, Assalamualaikum. Nabi kala itu mendekat ke pintu dan membuka. Ketika dibuka, ternyata Jibril yang mendatangi beliau. Lalu Jibril meminta Nabi agar segera menuju ke Ka'bah. Karena pada malam hari itu Jibril akan mengajak Nabi untuk Isra dan Mi'raj. Kala itu Nabi juga belum tahu. Karena tidak ada berita di pagi harinya bahwa malam hari itu akan mengadakan perjalanan, tidak. Jibril datang tiba-tiba. Dan segera meminta Nabi Muhammad untuk melakukan apa yang diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat Nabi SAW menuju ke Ka'bah, dan ketika sampai di Ka'bah diminta untuk tawaf 7 kali. Lalu Nabi tawaf 7 kali. Selesai dari tawaf 7 kali, Jibril mengajak Nabi menuju ke satu pojok yang ada di dekat Ka'bah. Lalu dada Nabi SAW dibelah oleh Jibril. Dada Nabi dibelah, ya, seperti pembelahan dada di saat beliau berusia 4 tahun di Bani Sa'ad, ya, kala itu ketika beliau disusui oleh Halimatus Sa'adiyah. Dicuci hatinya, lalu dikembalikan, baru setelah itu dibangkitkan atau dibangunkan, baru setelah itu diajak menuju ke satu sudut lagi yang ternyata di sudut itu sudah ditunggu oleh Buraq.
Buruk ini bukan hewan dunia, karena di dunia tidak ada hewan seperti buruk, itu tidak ada. Wallahu a'lam itu hewan mana, ya. Atau makhluk mana? Makhluk langit, tapi rupanya seperti hewan. Ya, karena berkaki 4, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari kuda. Ya, itu adalah kendaraan para nabi. Tetapi kali pertama itulah Nabi berjumpa dengan buruk. Maka ketika Nabi mendekat ke arah buruk, buruk itu seperti liar gitu ya, tidak mau diam gitu. Sampai ketika Jibril menyentuh kepalanya dan mengatakan, diamlah buruk, karena yang akan menaikimu adalah makhluk terbaik, manusia terbaik, Nabi akhir zaman. Maka tiba-tiba seketika itu juga buruk langsung seolah menjadi sangat jinak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW naik ke atas buruk itu. Lalu berangkat bersama dengan Jibril langsung menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, buruk mendarat di tempat biasa dia mendarat. Makanya sekarang kalau kita datang ke Masjidil Aqsa itu ada namanya sudut buruk. Ya, yang dibangun di dalamnya monumen ya, dari dinasti Fatimiyah, diawali dari dinasti Ayyubid. Ya, sebuah monumen berupa ruangan, lalu ruangan itu disebut sebagai Musalla al-Buraq. Ya, seolah itu tempat yang menandakan dulu Buraq kalau sedang membawa para nabi untuk datang ke Masjidil Aqsa itu turunnya di situ, landasannya di situ. Ya. Lalu ternyata yang Masya Allah luar biasa, ketika Nabi sampai di sana, itu ternyata sudah ditunggu oleh kurang lebih 120.000 nabi. Ya, 120.000 nabi. Jadi jumlah nabi itu ada sekitar 124.000 nabi. Ya. 315 diantaranya adalah nabi dan rasul. Dan dari 315 nabi dan rasul itu yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25. Jadi bukan berarti 20 nabi dan rasul itu hanya 25, tidak Bapak Ibu. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran. 25 nabi dan rasul. Ya. Sisanya 315 itu tidak diceritakan, dari sisa dari 25 itu 315 tidak diceritakan. Ya. Lalu kalau kita bicara tentang jumlah nabi ada 120.000. Nah itu semuanya hadir di Masjidil Aqsa. Sudah menunggu Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ketika Nabi datang ke sana langsung diminta untuk menuju ke arah depan. Ya, ke arah pusat kiblat kala itu, karena kiblat kala itu belum di Ka'bah. Kiblat kala itu masih di Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa itu di tengahnya ada batu yang merupakan sentral Ka'bah, sentral kiblat. Kalau sekarang di Masjidil Haram itu ada Ka'bah sebagai sentral kiblat. Nah, ini yang menjadi sentral kiblat adalah batu yang ada di tengah komplek Masjidil Aqsa itu. Sampai di sana, Nabi SAW diminta untuk menjadi imam. Sholat berjamaah dengan 124.000 nabi. Ya. Nabi sholat. Di belakangnya ada semua nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Selesai dari sholat, Nabi dibawakan oleh Jibril 3 cawan atau 3 gelas. Gelas itu berisi susu, satu lagi berisi khamr, satu lagi berisi air. Disuruh milih. Nabi kala itu tidak tahu mana yang harus dipilih. Ya, dan kita perlu tahu bahwa khamr kala itu belum diharamkan ya. Karena pengharaman khamr itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ya. Pada tahun kedua Hijriah itu baru ada pengharaman khamr. Ya. Baru ada pengharaman khamr. Sebelumnya itu tidak haram. Ya, khamr tidak haram. Nah, ketika itu Nabi SAW seolah ada suara yang membisiki beliau. Suaranya apa? Wahai Muhammad, jangan kau pilih khamr. Karena kalau kau pilih khamr, maka minuman ini akan melenakan dan umatmu akan terlena. Jangan kau pilih air. Karena kalau kau pilih air, itu akan menenggelamkan dan umatmu juga akan tenggelam. Tapi pilihlah susu. Karena dengan itu kau akan mendapatkan hidayah dan umatmu akan mendapatkan hidayah. Maka suara itu yang hanya didengar oleh Nabi Muhammad membawa tangan Nabi memilih pada susu. Dan ketika memilih pada susu itu diminum, langsung Jibril mengatakan, laqad hudit wa laqad asabtal fitrah wa asabtal fitrah. Kamu sudah mendapatkan hidayah wahai Muhammad dan kamu sudah sesuai dengan fitrah. Ya, ini pelajaran buat kita itu ya. Nah, setelah dari situ langsung diajak naik menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, naiknya melalui beberapa langit ya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga.
Cerita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari riwayat Muslim itu, ketika Nabi naik bersama dengan malaikat Jibril, langit pertama dibuka gerbangnya. Jadi ini untuk menunjukkan fakta juga bahwa setiap langit itu ada gerbangnya, karena memang begitulah Nabi menceritakan. Dan kalau kita lihat fakta berikutnya, setiap Nabi itu ketika dinaikkan menuju ke langit selalu lewatnya Masjidil Aqsa. Maka seolah pintu gerbang menuju langit itu ada di Masjidil Aqsa. Nabi Isa ketika ingin diangkat oleh Allah di saat semua orang mengkhianati beliau sehingga beliau mau disalib, ya, maka Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit melalui Masjidil Aqsa. Lalu ada satu orang yang diserupakan oleh beliau, ya, sehingga orang itulah yang akhirnya disalib. Nabi Isa-nya diangkat menuju ke langit, ya, melalui Masjidil Aqsa. Jadi fakta yang perlu kita kuat adalah pintu gerbang langit dari dunia ini adalah Masjidil Aqsa. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW tidak diangkat dari Ka'bah langsung menuju ke Sidratul Muntaha? Bukan, kalau Allah menghendaki pasti bisa kan. Cuman untuk menunjukkan bahwa gerbang langit itu ada di Masjidil Aqsa, maka Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua naik lagi setelah langit pertama bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, ini perwakilan di antara nabi. Bukan berarti 7 langit itu hanya diisi oleh 8 nabi ini saja. Tidak, tetapi ini perwakilan dan merupakan isyarat fakta berikutnya bahwa para nabi itu tinggal di langit. Walau beliau sudah meninggal dunia, ya, yang jasadnya masih ada di bumi, tetapi beliau semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup menikmati kenikmatan yang Allah berikan di langit. Ya, ini mungkin berbeda dengan manusia biasa yang hidup di alam barzahnya gitu ya, di kuburnya, tapi ternyata para nabi hidup di langit. Ya, para nabi hidupnya di langit. Lalu selepas dari situ Jibril mengajak Nabi untuk melihat Baitul Ma'mur. Ya. Mengajak Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril mengajak Nabi SAW untuk melihat Baitul Ma'mur. Itu ada Baitul Ma'mur, ya. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya langit. Yang Nabi SAW memberikan gambaran bahwa Baitul Ma'mur itu, ya, selalu dipenuhi sesak oleh malaikat. Dan malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur itu 70.000 sekali tawaf. Selesai 7 putaran, maka berganti dengan 70.000 yang lain, dan 70.000 yang sudah tawaf tidak balik lagi ke Baitul Ma'mur. Terus setiap harinya diisi begitu. Bayangkan ya, berapa jumlah malaikat. Kita saja yang tawaf di Ka'bah saja, ya, berganti itu jumlahnya kita nggak bisa ngitung lagi udah berapa jumlah orang yang tawaf di Ka'bah. Itu aja ada yang bolak-balik, ya kan? Termasuk jamaah-jamaah NRA ada yang bolak-balik, panitia-panitia NRA ada yang bolak-balik, ustadz NRA ada yang bolak-balik ke Ka'bah, tawaf lagi. Yang sudah datang ke sana kadang-kadang sekali umroh bisa 3, 4, 5, 7 kali tawaf. Baitul Ma'mur, sekali ada malaikat tawaf, maka kesempatan dia tawaf hanya sekali. Kalau keluar, tidak lagi tawaf, diganti dengan malaikat yang lain, untuk menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Jadi tawaf 24 jam. Ya, bahasa kita, kalau bahasa langit waktunya lain, ya, tetapi tidak pernah ada waktu kecuali malaikat yang jumlahnya 70.000 ini selalu tawaf di Baitul Ma'mur. Dan kalau Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan. Lepas dari sana Nabi menuju Sidratul Muntaha, tapi ketika menuju Sidratul Muntaha melewati neraka dan surga. Ketika melewati neraka ada beberapa yang Allah perlihatkan kepada Nabi tentang siksa-siksa neraka. Dan Nabi bertanya kepada Jibril, lalu diberikan arahan. Di antara beberapa, saya tidak sebutkan semuanya, di antara beberapa, Nabi melihat ada orang-orang yang di hadapannya ada daging yang segar dan ada daging yang busuk. Tapi Nabi Nabi melihat orang-orang yang ada di situ. Ya, ada orang yang di depannya itu orang yang di depannya ada daging segar, daging busuk.
Nabi melihat orang itu milih daging busuknya. Nabi heran, kok ada orang begitu? Maka ditanya oleh Nabi, wahai Jibril, apa gerangan itu? Jibril menyampaikan, itu dulu orang-orang yang di dunia ketika dia punya pasangan yang halal, pasangan yang sah, tapi dia memilih untuk melakukan perbuatan zina. Maka mereka itu mendapatkan hukuman untuk memakan daging busuk yang ada di neraka. Oh, ada lagi yang berenang-berenang ya, di lautan darah dan nanah, lalu ketika kehausan dia minum. Nabi melihat itu merasa mengerikan dan bertanya pada Jibril, apa itu gerangan wahai Jibril? Apa dosa yang dilakukan oleh mereka di dunia dulu? Jibril mengatakan, itu adalah para pemakan riba. Ya, mereka-mereka yang harusnya bisa mendapatkan yang halal, tapi mereka mencari yang riba. Jadi seolah di samping mereka ada minuman-minuman yang bisa mereka minum, tapi mereka meminum nanah di situ. Ada lagi yang keluar dari perutnya ini hewan yang mengerikan, sehingga pecah perutnya, membesar, pecah, membesar, pecah. Ketika ditanya apa kita hiburan, wahai Jibril, itu yang memakan harta-harta haram, tidak peduli halal haram, dia hantam. Itu salah satu. Banyak lagi cerita-cerita yang lain. Ada yang orang memikul beban yang makin banyak, dia sulit tapi masih minta lagi, dia sulit. Itu dilewatkan itu. Lalu setelah melihat ngerinya neraka, Nabi dihibur dengan indahnya surga. Di surga Nabi mencium bau wanginya surga. Dan ketika lewat satu tempat, ada wangi yang begitu menyeruak. Wangi sekali. Lalu Nabi bertanya, ini wangi apa wahai Jibril? Ya, dijawab oleh Jibril, ini adalah wanginya Masyitah. Masyitah itu siapa? Masyitah itu yang nyisir anaknya Fir'aun. Ya, ada cerita ketika dia nyisirin anaknya Fir'aun itu, sisirnya jatuh. Lalu ketika jatuh diambil dengan menyebut Bismillah. Gitu. Anaknya Fir'aun ini kaget. Masyitah, siapa itu yang kamu sebut? Atas nama Allah, siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhan. Tuhan. Oh, maksud kamu Tuhan adalah bapakku, Fir'aun. Maka Masyitah mengatakan, bukan. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Yang menciptakanku, menciptakanmu dan menciptakan bapakmu. Marah anaknya ini lalu melaporkan dengan bapaknya. Fir'aun pun marah lalu nanya ke Masyitah apakah benar yang diucapkan. Benar. Disuruh balik untuk menyembah Fir'aun, dia nggak mau. Akhirnya digoreng ini Masyitah. Digoreng hidup-hidup. Sehingga bau gorengannya itu membuat orang itu jadi gimana ya, daging digoreng kan baunya pasti nggak enak. Daging manusia misalnya. Maka ada beberapa yang muntah dengan bau gorengan daging Masyitah itu. Diganti oleh Allah dengan bau wangi dari Masyitah di surga. Ya, jadi orang-orang yang di dunia itu mengorbankan dirinya untuk di jalan Allah, maka ini gambaran mereka nanti di surga akan menjadi sumber wanginya surga. Ya, darah para syuhada itu akan menjadi sumber wanginya surga. Nyawa-nyawa yang melayang dengan berbagai macam kezaliman dan siksaan mungkin dalam kehidupan mereka akan menjadi wanginya surga. Harta-harta yang mereka korbankan di jalan Allah, mereka berikan di jalan Allah, waktu dan tenaga yang mereka berikan di jalan Allah itu akan menjadi wanginya surga. Lalu Nabi juga diperlihatkan dengan istana-istana, banyak istana-istana bagus-bagus. Lalu ditanya oleh Nabi kepada Jibril, apa itu gerangan? Jibril mengatakan itu adalah istana-istana yang dipersiapkan untuk hamba-hamba mukmin yang masuk ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa ya. Ini semangat, harusnya memberikan motivasi dan semangat bagi kita ya, untuk mengumpulkan banyak istana lagi. Karena mengumpulkan istana di surga itu ternyata tidak sulit. Lebih sulit bikin kos-kosan di dunia. Bikin kos-kosan di dunia mati-matian itu ya. Nah ini coba bayangkan bangun istana di surga itu coba ya, apa yang disampaikan oleh Nabi. Sholat qobliyah ba'diyah 12 rakaat sehari semalam, langsung kontan Allah bangunkan istana. Baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu 10 kali sehari semalam akan dibangunkan istana. Ya, orang bangun masjid, nyumbang masjid, dibangunkan istana. Banyak sekali. Ya, kesempatan bagi dia untuk bisa mendapatkan istana yang indah. Alangkah bodohnya juga manusia ya, untuk membangun istana di surga yang begitu mudah tapi tidak berhasil, nggak bisa bangun istana, tapi untuk kos-kosan dunia yang sulit dan mungkin hasilnya juga tidak seberapa, mati-matian dia. Nah, ini perlu untuk dikoreksi. Ya. Terus yang lain lagi banyak ya. Ini waktunya aja yang nggak cukup kalau kita bicara tentang masalah surga yang diperlihatkan
kepada Nabi Muhammad di saat Mi'raj ya. Setelah dari situ baru sampai di Sidratul Muntaha, di gerbang Sidratul Muntaha. Ketika sampai di gerbang Sidratul Muntaha, Jibril berhenti, lalu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disinilah batasku, aku tidak bisa lagi ke depan. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kau tidak bisa masuk ke dalam? Jibril mengatakan, kalau aku melanggar batas ini maka aku akan terbakar. Ya, di saat seperti itu Jibril menunjukkan bentuk aslinya. Jibril itu menunjukkan bentuk aslinya kepada Nabi Muhammad SAW hanya 2 kali. Yang pertama ketika beliau itu mendapatkan wahyu pertama di atas Gua Hira. Dan di situ Nabi menceritakan bagaimana besarnya Jibril itu. Beliau mengatakan ujung sayapnya Jibril itu sadama bainal ufuk, memenuhi dari ujung timur sampai ujung barat. Itu baru ujung sayapnya, ujung kecil sayapnya. Padahal malaikat Jibril punya 600 sayap. Nggak kebayang ya. Ujungnya saja itu sebesar bumi. Itu baru ujung sayapnya. Ini bagaimana dengan besar sayapnya itu? Sebesar apa? Itu baru satu. Jibril punya 600. Dan ketika Jibril menunjukkan bentuk aslinya di gerbang Sidratul Muntaha itu, apa perbandingan yang disampaikan? Perbandingan antara Jibril dengan Sidratul Muntaha. Itu seolah seperti satu butir pasir berbanding dengan luasnya padang pasir yang ada. Satu butir berbanding nggak kehitung juga. Untuk menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Sidr itu artinya tanaman sidr. Ya. Tanaman sidr. Maka wajar ketika Nabi masuk ke Sidratul Muntaha, itu yang diceritakan dan disifati oleh Nabi adalah tanaman-tanaman yang ada di dalam Sidratul Muntaha itu. Ada tanaman hijau yang besar, berlapiskan permadani, intan, berlian, permata, emas, begitu indah. Beliau jalan ya, menuju ke satu titik ya. Sampai di ujung beliau melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan 3 oleh-oleh. Yang pertama perintah sholat, ya, yang nanti akhirnya dari 50 menjadi 5 waktu. Yang kedua adalah 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi Al-Quran ini ada yang Allah berikan di Sidratul Muntaha. 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Maka 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini kan punya kekuatan tersendiri. Orang kemasukan jin aja atau diganggu jin ya, diguna-guna apa segala macam lah kaitannya dengan syaitan itu, dibacakan 3 ayat akhir dari surat Al-Baqarah itu nggak kuat, pergi dia, hilang segala macam bentuk keburukannya. Kenapa? Karena ini langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Dan yang terakhir adalah janji Allah bahwa mereka-mereka yang meninggal tidak mensekutukan Allah maka akan masuk ke dalam surga. Baru setelah itu diturunkan kembali dan akhirnya disampaikan di rumah beliau di Mekah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Semuanya serba singkat, semuanya serba cepat karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain kita bisa menguak fakta-fakta yang lain. Tetapi minimal yang sedikit ini bisa menjadi acuan buat kita. Mungkin ada waktu masih sekitar kurang lebih 5 menit menuju jam 9. Dipersilahkan mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho atas penjelasan mengenai menguak fakta Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa memahami dan menjalankan serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan kita lanjutkan sesi tanya jawab jamaah yang dirahmati Allah. Bila ada pertanyaan silakan langsung aktifkan mic-nya atau bisa bertanya di chatting. Insya Allah kami bantu bacakan. Sebelumnya Ustadz Arifin Nugroho di sini ada pertanyaan jamaah atas nama Bapak Bayu Herlambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arifin Nugroho mohon izin bertanya. Isra Mi'raj adalah peristiwa Rasulullah menerima perintah salat fardu 5 rakaat. Untuk fardu 5 ya. 5 waktu. Benar sekali, 5 waktu. Jika demikian,
sebelum Isra Mi'raj, apakah belum ada sholat? Jika sudah ada, berbedakah sholat sebelum dan sesudah Isra Mi'raj? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi Isra dan Mi'raj, ya, ketika Nabi menerima perintah sholat wajib 5 waktu, itu bukan berarti sebelumnya tidak ada sholat. Sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan itu sejak pertama kali wahyu Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka ada cerita nanti sahabat Ali radhiyallahu anhu itu masuk Islam karena melihat Nabi dan Khadijah radhiyallahu anha sholat. Ketika mereka melihat Nabi dan Khadijah salat, Ali bertanya, apa yang kau lakukan wahai sepupuku? Maka Nabi menceritakan bahwa itu adalah salat. Nah, ini tanda. Dan kita lihat nanti bagaimana ketika berada di Darul Arqam, Nabi salat bersama dengan sahabat-sahabat yang kala itu masih jumlahnya belasan, bisa dihitung jari. Bagaimana ada sahabat Nabi juga sholat di dekat Ka'bah, Nabi sendiri sholat di Ka'bah lalu menjadi bahan olo-oloan Abu Jahal, ya Al-Walid bin Mughirah yang sampai membuat saya membara, barang siapa yang berani untuk melukai Nabi, mencederai Nabi sehingga akhirnya ada yang mengambil kotoran onta dan diberikan kepada kepala beliau yang mulia. Ya, artinya sebelum itu ada, tetapi sholatnya belum 5 waktu. Ya, 5 waktu nanti setelah Isra dan Mi'raj. Ya. Waktunya tidak seperti yang ada. Ya. Waktunya tidak seperti kita duhur, asar, maghrib, isya, tetapi sudah ada ruku dan sujud. Hanya memang jumlah rakaatnya yang ditentukan di setiap waktunya, karena itu ditentukannya setelah Isra dan Mi'raj. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho. Dan di sini ada pertanyaan. Boleh saya bertanya, Ustadz? Yang pertama, apa hukum merayakan malam Isra dan Mi'raj, yaitu pada malam 27 di bulan Rajab, dan doa-doa atau amalan-amalan apa saja yang dianjurkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, melakukan peringatan perayaan. Ya, kalau saya pribadi sih, memperingati sesuatu, jika itu dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah. Silahkan saja. Karena memang dalam sejarah itu kan akan ada momen yang berlangsung, ya, yang pernah lewat. Dan momen itu Allah jadikan pastinya sebagai pelajaran. Ya, jadi ketika lewat momen itu, lalu kita mencoba untuk memperingatinya, untuk mengambil ibroh, dan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah itu. Misalkan contoh diperingati dengan kajian, mempelajari sejarahnya dan mengambil ibrohnya, positif saja, tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau diperingatinya dengan hal-hal yang melanggar syariat, ya, dengan melakukan sesuatu yang haram, ya, justru hura-hura, mabuk-mabukan, itu ya, oh itu jelas nggak boleh gitu kan, itu nggak usah masalah memperingati hari besarnya, karena melakukannya saja sudah merupakan perbuatan yang terlarang. Jadi kalau memperingati dengan hal-hal yang positif sehingga bisa membuat orang itu mengambil ibroh dari peristiwa itu dan melakukan hal-hal yang masih dalam koridor syar'i dan tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah, silahkan saja. Lalu amalan apa yang dilakukan di malam 27 Rajab? Ya, kalau bicara tentang amalan, tidak ada amalan yang dikhususkan karena Nabi juga tidak mengkhususkan amalan. Bahkan mengkhususkan malam 27 Rajab untuk berangkat ke Masjidil Aqsa sendiri pun tidak menjadi bahagian daripada amalan yang khusus di malam itu, ya. Jadi apa amalan khususnya? Pergi ke Aqsa dengan NRA, gitu ya. Di malam 27 Rajab enggak juga. Enggak ada amalan khususnya. Amalan apa saja. Enggak ada amalan khusus malam 27 Rajab, tidak ada. Wallahu a'lam. Baik Ustadz Arifin Nugroho, terima kasih untuk jawabannya. Satu pertanyaan kembali, ini atas nama jamaah Bapak Arman. Assalamualaikum Ustadz Arifin Nugroho, mau tanya, apakah pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sholat, sudah sekalian petunjuk pelaksanaan, gerakan, dan bacaan sholat? Terima kasih, mohon penjelasannya. Iya. Ketika Nabi menerima itu, menerima sudah dengan gerakan. Hanya berbeda ketika berbicara tentang masalah waktu.
Karena waktu nanti malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang batasan waktu. Hari pertama itu adalah awal waktu, dan hari kedua Jibril datang menjelaskan kepada Nabi tentang akhir waktu. Ya. Jadi kalau gerakan sudah langsung diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau untuk waktu nanti Jibril datang untuk memberikan batasan-batasannya ketika beliau sudah ada kembali di Mekah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho atas jawabannya. Sebelumnya terima kasih untuk jamaah-jamaah yang sudah bertanya. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang kami tidak bisa jawab. Insya Allah di lain waktu kami akan bantu untuk tampilkan kembali atau jawab. Dan Alhamdulillah sekarang adalah penutup untuk kajian ini. Kami bantu untuk tutup ya Ustadz ya. Ya, silakan. Baik, acara kajian malam ini telah kita lewati bersama. Tibalah kita di acara puncak, yaitu penutup. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Ustadz Arifin Nugroho. Namun sebelum itu, izinkan saya, Jaka, selaku pembawa acara, memohon maaf yang sebesarnya apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin dan hadirat sekalian. Kepada Ustadz Arifin Nugroho, kami persilakan untuk memimpin doa sekaligus menutup acara pengajian ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Arifin Nugroho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh dengan berkah. Semua hajat yang kita hadapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam keburukan, bala dan bencana. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi was sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.